Tadi saya juga habis podcast banyak bincang dengan empat kawan saudara, ada saudara Ucang, ada Mando ya, Mando, terus ada apa lagi? Wimar. Wimar, terus satunya lagi Hafil. Kita ngomong-ngomong masalah film yang ada di Surabaya. Ternyata Surabaya ini kalah dengan Jogja, kalah dengan Bali, kalah dengan Bandung. Kalau Bandung mesti ada APBD kita itu lebih besar daripada kota-kota itu. 10 triliun APBD kita. Makanya kita kan punya potensi bakat, punya anak-anak muda, anak-anak milenial yang belum terwadai dengan baik dan berkesinambungan. Ini kan rata-rata mahasiswa semua ya Mas ya? Iya, masih mahasiswa semua ya? Ada yang S2, malah ada S2, ada yang ini juga siapa itu? Sudah ya S2, terus ada adik mahasiswa, ini mahasiswa semua ya? Masih mahasiswa semua kan? Rata-rata apa? Semester akhir? Macam-macam ya? Anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang mempunyai bakat. Kemarin kita, saya sendiri juga pernah menjadi mahasiswa, saya sendiri juga pernah menjadi aktivis untuk menurunkan Soeharto pada saat Orde Baru dulu. Kemarin kita juga mendukung adanya mahasiswa yang turun ke jalan, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, mahasiswa yang telah menjadi suatu aktivis jalanan, dan itu semua kita pernah lakukan. Kita juga sangat menyayangkan kemarin itu adanya pengeroyokan oleh oknum yang bukan mahasiswa. Saya Wimar dari komunitas Reskill. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam teman-teman. Nama saya Hafil dari People Film. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Nando dari People Film. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dwi Cahyo dari Lintas Sinema. Terima kasih. Halo, perkenalkan, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Komet dari Lintas Sinema. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Dev Yosua dari Geraha Sinema Untak Surabaya. Malam teman-teman, perkenalkan nama saya Idan dari Geraha Sinema Untak Surabaya. Halo, selamat malam teman-teman, saya Nando juga, tapi dari Sinematografi Unair. Selamat malam kawan-kawan, nama saya Sudra Mardianto dari Teater Kaki Langit. Saya Yusril Riza dari Teater Kaki Langit. Selamat malam, saya Riel Dianto dari Kopi Production Tikosa WS. Halo teman-teman, aku Bayu dari Kopi kumpulan orang penggemar ini film Kopi Production Tikosa WS. Halo, selamat malam, saya Ahmad Rizky dari PO Film. Selamat malam teman-teman semua, saya dari PBO Films. Selamat malam semuanya, saya Firman Ardiansyah dari Kina Komunikasi UPN. Selamat malam semuanya, saya Sofir dari Kina Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Selamat malam semuanya, saya Klaris dari Independent Film Surabaya atau Invis. Assalamualaikum, selamat malam, nama saya Wedi Turmawan dari Studio Replay. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, saya Fauzan Abdullah dari Independent Film Surabaya. Halo, kenalin, aku Wildan dari Kulit ITS. Malam juga Bapak dan teman-teman semua, saya Hilmi dari Kulit ITS. Terima kasih semuanya. Dari pemerintah kota,
Belum pernah ada. Loh, ojo wedi. Aku wakil warga apa? Kita boleh mengkritik, boleh memberi masukan. Jelek katakan jelek, baik katakan baik, belum katakan belum. Jadi nggak usah wedi-wedi. Ya. Jadi wis bloko suto Surabayaan ini. Ya Surabayaan saja. Belum pernah ada ya? Belum pernah di fasilitas ya. Sing ada Surabaya sing tegas enggak? Nah, makanya kita menginisiasi. Ini datangnya pada saat saya kemarin, karena setiap hari Senin saya akan menerima tamu, baik itu yang melalui WhatsApp atau media sosial saya, menyampaikan berbagai macam keluhan. Senin jam 8 sampai jam 10 banyak, biasanya di depan banyak kita gilir masuk, menyampaikan suatu aspirasi, menyampaikan unek-unek, udorosong, macam-macam lah. Alhamdulillah semua itu bisa kita tangani, kita bisa jembatani, kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Karena yang namanya kepala daerah itu eksekutor daripada kebijakan yang dilakukan. Kalau DPR sebagai lembaga kontrol saja ya, bukan sebagai eksekutornya. Makanya itu kita lakukan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan kalau enggak dimulai dari sekarang? Makanya pada saat kita menerima salah satu dari yang namanya siapa kemarin? Yang mana? Ilmi itu dari apa? Ken. Iya, Ken. Oh, Ken. Tapi hari ini dia nggak hadir. Dia menyampaikan masalah film, masalah seni, macam-macam. Daripada saya melayani satu persatu, saya sampaikan kepada mereka, jangan bolak diundang KB, kumpul komunitas sang Surabaya itu. Kemudian buka puasa bersama, kita sharing pendapat. Tadi yang saya sampaikan, kritiki sampai habis nggak masalah, kasih masukan, terus jalan keluarnya bagaimana. Yang penting ada outputnya, jalan keluarnya seperti apa, supaya para anak-anak muda ini yang tergabung dan mempunyai kepedulian dalam bidang perfilman atau sinema atau apalah, atau pers macam-macam, itu mempunyai satu wadah. Jadi sebelum kita bertemu secara banyak orang ini, maka kita berempat tadi saya sudah ngobrol podcast banyak, Mas Bimar, Mas Andu, Mas Ucan. Nah, tapi kalau kita sudah banyak ini seperti ini kan lebih enak, dipikir bareng, digoleknya jalan keluar bareng, terus nanti outputnya seperti apa. Saya nggak terlalu banyak cerita karena saya bukan insan film, tapi aku seneng seni, seneng jadi entertain. Dan kalau kita sudah bergaul dengan anak-anak muda seperti ini, saya kira tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Semua itu bisa kita jalankan apabila mimpi dan niat kita itu tulus. Insya Allah akan bisa kita lakukan. Kita juga setiap bulan itu mengundang para influencer, mereka bisa berkolaborasi. Kalau kalian ini generasi milenial, kalau saya generasi kolonial, jadi wis rada ketinggalan lah kalau masalah-masalah hal-hal semacam ini. Makanya kita serahkan kepada anak-anak muda yang punya gagasan, punya inovasi, inisiatif, eksekusinya seperti apa. Itu yang kita tawarkan. Jadi saya tidak terlalu banyak bercerita masalah film karena saya bukan orang film. Kalian yang anak-anak muda yang banyak cerita masalah itu semua, ayo nanti kita laksanakan. Ya apa gawe, kita pikir bareng, kita carikan jalan keluarnya. Tugas pemerintah kita harus seperti itu, harus bisa memadai dan menjembatani dari jalan yang buntu menjadi jalan yang lebar. Mungkin itu pembukaan dari saya. Monggo silakan. Jadi nggak usah urut kacang belok mau, sing mau ngomong silakan. Aku tak boleh nunggu rek keselamatan. Monggo silakan. Niki tadi kan ada mic-nya. Mau cacingan cerita kalau dia mahasiswa apa Gubernur Soeharto waktu itu, Presiden Soeharto ya. Terus aku mikir, lu waktu itu aku ya iya, masa seangkatan gitu. Udah kolonial ya berarti. Ya, aku cuman cerita ya, karena sebelum kalian mungkin sebelum Ucan juga aku di Perfilman Surabaya. Jadi angkatan 2 Ucan invisiku ya
waktu itu sepantaran sih ya. Kedengaran ini satu era gitu loh, waktu mengemban film itu. Jadi pernah Surabaya itu bikin omnibus tahun 2008 ya, dan terlibat juga kok. Mas Wimar. Wimar terlibat kan? Lali. Ya aku kenal Wimar itu waktu dia menang di apa ya, Bunda Belana ya. Jadi itu Wimar langsung mencuat namanya. Jadi sebenarnya perjalanan perfilman Surabaya itu sebenarnya seiring itu mulai tahun 2000-an ya, mulai film independen mulai bangkit itu, mulai muncul itu ya. Terus Invis bikin pungutan reguler di CCL, waktu di CCL, sekarang ini IVI. Dari situ terus kenal teman-teman, akhirnya sebenarnya aku lebih ke arah pembuat film animasi, tapi apa namanya, karena waktu itu juga dari komunitas perfilman, jadi ya kumpulannya ya area campur lah, film live animasi. Nah sebenarnya kalau dulu kita tuh umum gitu loh, dari kino, dari yang komunitas umum juga itu bisa kumpul, nggak tahu ya. Yang sekarang ini beda, ini ya beda zaman, beda mungkin banyak kondisi, banyak faktor, jadi nggak bisa senyum blend dulu gitu. Kadang kino kampus A itu tanya, itu caranya ke kumpulan film yo, apa sih ini kata ya kumpul aja, teko aja, nggak usah bingung kayak gitu. Ini apa namanya, pandemi dan sebagainya, mungkin dari faktor itu lah. Sebenarnya aku pengen, aku sempat tahu sih dari apa Lintas Sinema sempat produksi, walaupun aku harus kata metu nang kamar terus tadi. Ya film ya film kayak YouTube, film horor. Aku apa namanya kegiatannya teman-teman dari Lintas Sinema, aku ya apresiatif sih menurut. Cuma memang nggak so kepingin dari apa kayak biaya, tapi ya semua mungkin masanya beda bisa. Mungkin aku mulai mikir ya aku yang menira kok sorokan apa enggak ya. Jadi sana pragmatis lah, wajar lah gitu. Nah harapanku mungkin aku banyak menemukan aja baru kayak biaya, ngono ya kenal kabeh. Sopai kenal gitu. Pokoknya Ucan, Sopai kenal Ucan. Saiki Ucan kenal kabeh. Ya harapannya memang gitu sih, memang apa tetap produktif gitu aja Surabaya. Kalau ya pasti banyak lah impian pengen dilihat apa dari pemerintah, terus diperhatikan sebagainya, ya pasti ada gitu. Tapi kalau menurutku pribadi sih ya itu feedback gitu loh, karena dari karya kita, kalau karya kita bisa apa namanya bisa sesuai ekspektasi dengan. Terima kasih ke Cak Ji yang sudah berkenan untuk memberikan forum seperti ini ya. Nah jadi tadi Cak Ji juga matur kalau misal kita di sini bisa menyampaikan keluh kesah kayak katakanlah dari teman-teman komunitas sendiri. Nah untuk teman-teman komunitas di sini mungkin juga memiliki suatu rasa yang sama ya Cak Ji, dimana film yang sebenarnya itu teman-teman itu cukup produktif dalam pembuatan film. Ini setahu saya dari teman-teman Kina, dari teman-teman ini Graha juga sering produksi film. Cuma di sini satu hal yang harus diperhatikan itu, semisal kita sudah membuat, itu mau dikemanakan. Nah, kalau menurut pengetahuan saya ya, untuk Surabaya sendiri kan festival itu masih bisa dikatakan skalanya itu masih belum terlalu besar. Terutama untuk yang paling besar itu Festil, dan terakhir setahu saya Festil 2018 ya Mas ya. Nah, itu kebetulan itu terakhir, dan sebenarnya untuk festival di sini itu merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap film juga, dimana itu kita juga bisa kenalin Surabaya juga. Nah, tadi kan juga matur kita itu kalah dari Jogja. Jogja itu punya satu festival yang dimana dia itu cukup terkenal bahkan di skala internasional. Itu namanya JAK. Bandung sendiri dari teman-teman ITB itu punya yang namanya Gunfest. Lalu untuk dari Malang, bahkan sekelas Malang itu mereka punya MAFI, Malang Film Festival. Nah, jadi kalau misalkan saya boleh memberikan saran atau suatu masukan di ini kok, mungkin bisa lah dari teman-teman ini disupport untuk pembuatan suatu acara yang dimana acara tersebut mewakili Surabaya dari festival film ini. Nah, jadi dari situ kita bisa berangkat untuk memperkenalkan Surabaya juga. Nah,
Terus untuk yang skala kecilnya itu mungkin dari kepengurusan festival ini tuh mungkin dari kita tuh mau nembak kemana itu sebetulnya bingung. Karena saya pernah membaca artikel itu di mana masih ada suatu ketidaksinambungan antara DK Jatim sama DK Surabaya sama Disbudpar. Itu kalau setahu saya itu dana yang masuk ke DK Jatim pada tahun 2019 atau kapan itu hanya masuk 100 juta. Nah sedangkan dana APBD yang seharusnya dialokasikan untuk Disbudpar sendiri itu cukup besar. Nah itu mungkin bisa dicek lagi kalau misal itu benar, karena di sini kita juga kayak butuh wadah gitu buat memperkenalkan Surabaya juga. Kita udah bikin kok nggak ada tempat buat memperkenalkan. Bahkan untuk memperkenalkan film-film yang kami produksi itu harus ibaratnya jualnya ke Jogja, ke Bandung. Padahal kita sendiri berbasis produksi di Surabaya kayak gitu. Dari kota sendiri kok nggak bisa nayangin, malah kita nayangin di kota orang. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Terima kasih Caci. Oke, terima kasih. Bima, kapan hari dia mengadakan suatu festival yang BDD, Bondo DDW ya, gitu ya, kayak BDD. Saya diceritain bahwa sampai pesertanya nginep PG ya sakenei, mending konco-konco ini kan gitu. Sampai tempatnya juga di Gote ya, pemutarannya di Gote ya, Gote kedutaan Jerman ya, saya itu Gote ya, yang di Jalan Bambu Runcing. Sekarang ini kita akan punya tempat fasilitas yang banyak. Akan gue nyetel filmnya, nyili sinema ya iso. Kan seperti itu. Kita akan fasilitasi. Lah golek tempat akomodasi ya gampang sebenarnya. Tempat untuk seminar ya gampang, cari bayar nih. Artinya kita akan mensupport seperti itu. Tunjukkan bahwa meskipun di Puspar itu ya seluruh dewi lah, wong dinas kan wongin bulet kabeh wong muni lah wong. Tetapi kita yang mempunyai kepedulian tentang kesana, kita akan mensupport. Kalau nanti alun-alun itu sudah dibuka, kita juga bisa pakai pemutaran star outdoor di sana. Itu lebih baik. Tadi saya sudah ngomong-ngomong, gelesnya kan ya gitu. Alun-alun Surabaya yang dulu depannya Balai Pemuda itu loh, kan sudah granit semua itu. Kalau outdoornya pakai itu, kalau indoornya sekarang kan sudah bisa dipakai juga, ada gedung, meskipun itu bukan tempatnya untuk biskup yang bekas biskup Mitra Lama, tapi kan bisa dipasang untuk indoor. Tempat pameran di sana juga ada, tempat pameran juga ada, seperti itu. Kita akan mensupport. Rundingin bareng ya apa carane ya teman. Meskipun itu dalam bentuknya nanti masih independen, tapi dalam hal ini kita akan mensupport hal semacam itu. Wujudnya Surabaya sebenarnya nggak kalah karo kota-kota lain. Anggaran APBD kita itu 10 triliun APBD, PAD ini hampir 8 triliun. Ini seluruh Indonesia APBD kita itu tertinggi. Nah kalau cuma hal seni seperti ini aja belum bisa terakomodir dengan baik, ini kan juga kita tuh merasa prihatin. Makanya dengan pertemuan seperti ini jangan cuma ketemu bareng ini bujak gak. Kapan rencananya ketemu yang ini wujudnya sudah ada ide gagasan dan nanti eksekusinya seperti apa, nanti kayak apa, ayo golek sponsor bareng. Kalian semua sudah pernah diundang di Dispus Dinas Pariwisata belum? Belum pernah, ada yang diundang? Para belum pernah diundang Dinas Pariwisata? Gak apa-apa, nanti kita akan tegur orang-orang Dinas Pariwisata. Supaya apa? Supaya semua pelaku seni yang ada di Surabaya, industri-industri kreatif ini maju. Ya harus kita mulai dengan anak-anak muda seperti kalian. Kita mulai dengan anak-anak muda yang penuh inovasi ini. Jangan mutung gara-gara harus nih. Kita masih punya harapan untuk bisa melakukan sesuatu yang positif dan itu akan menjadi besar. Masuk ini kalah oleh Jakarta.
masuk pelaku ini wong Jakarta. Di Jakarta ada M-Block, ada pos blok. Nah, saya di mana kantor pos yang di Kebonrojo ini investornya juga pos bloknya mau orang Jakarta. Sebenarnya orang Surabaya kan ada, orang-orang Surabaya ada sebenarnya. Dulu Bayu Sekar kesini juga mau bikin kayak M-Block, tapi dibikin dia sendiri ya, sama teman-temannya sudah ke Jakarta sudah. Sebenarnya sudah kita carikan tempat di daerah Marmoyo situ, ada yang belakangnya apa itu SPBU Marmoyo yang dibongkar itu sebelahnya kan pojoknya ada rumah besar itu. Dulu itu mau dipakai, nggak tahu seperti apa kalau kok belum ada realisasi. Nah ini itu dulu mau dipakai kayak M-Block itu. Saya cari ke tempat punya pemerintah kota, nggak ada yang tengah kota seperti itu kan. Terus boleh swasta aja, boleh swasta kita carikan di sana. Tahu kelumur-kelumur saya ini justru pos gironya yang ada di Kebonrojo itu mau dipakai kayak pos bloknya yang ada di Jakarta, orang Jakarta, investor Jakarta. Ini anak Surabaya ini bisa jadi mau gaya ngono gampang loh. Bisa sebenarnya kegiatan kayak ini bisa. Ini kan emang. Ayo kalau kita mau mari kita tempat apa yang kira kita bisa dipakai. Gambarannya seperti itu. Nah, harapan kita juga pertemuan-pertemuan semacam ini berkembang dan bisa mewujudkan apa tadi yang kita sampaikan. Disuruh bikin dewe, eksekusi dewe. Kayak dulu, ya dulu saya pernah cerita, Cak Daning itu mau diadakan 2 tahun sekali. Kan sebenarnya 1 tahun, protes kabeh. Waktu saya ketua DPR, sampai pada saat itu anak-anak itu mau mutung, kita semangati. Wis gawiyen golek BDD, biaya dewe-dewe, gotong royong akhirnya meskipun tidak difasilitasi sama pemerintah kota saat itu, saat biayanya nggak sesuai dengan KB, ngadakno dewe lebih sukses daripada apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu di Kodam itu Sutos, waktu itu di Sutos, luar biasa. Nah, kita beri kemandirian, panitia ya arek non dewe, panitia ya arek paguyuban Cak Daning, dan mereka mendatangkan artis Jakarta macam-macam sampai boleh sponsor dewe, diolah dewe, akhirnya lebih sukses, lebih hebat. Karena apa? Karena ide-ide mereka tidak ada yang ngekang, tidak ada yang membatasi. Nah, ini bentuk daripada anak-anak muda yang hebat dan ide gagasannya tidak bisa dibendung, tidak bisa harus mengikuti yang tidak sebagaimana mestinya. Itu gambaran dari saya seperti itu. Ayo monggo silakan kalau masih ada unek-unek lagi. Surabaya ini sebenarnya udah ada apa ya banyak. Kita sebenarnya udah diwadahi JMC kalau nggak salah. Itu ada namanya itu pokoknya gabungan komunitas dari komunitas film Indonesia di Surabaya. Nah, cuman ini saya dapat dari kakak tingkat saya, sebenarnya JMC ini kalau mau diaktifin mungkin bisa juga menjadi apa ya, wadah dan juga tempat pergerakan anak-anak komunitas gitu loh. Nah, mungkin kita apa ya, kita mulai dari membangkitkan kembali JMC ini. Soalnya kalau saya lihat JMC ini cuman apa ya, beberapa dalam 2 tahun terakhir ini kayak mati suri gitu loh. Ada tapi tidak aktif atau bergerak gitu. Jadi mungkin kalau masukan dari saya bisa diaktifkan dulu, baru nanti setelah itu kita susun program kerja, mungkin juga struktural dan lain-lain. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, wis penting rundingin dhewe lah ya apa carane, kira bentuk matene ya apa yang perlu dibantu kita akan lakukan. Wis rundingin dhewe ya. Kalian yang tahu seluk dan beluknya. Enggak cuma harus seluk itu, tapi beluknya ya. Yang lainnya? Ini Cak. Saya pikir kalau misal berbicara soal tempat, berbicara soal fasilitas, saya pikir di Surabaya
gak kentekan panggon kowe nyetel film ngono ae. Lah kebetulan saya kan juga apa ya istilahnya lebih ke underground ya, maksudnya di masyarakat yang kampung-kampung lah istilahnya gitu ya. Nah maksudnya adalah sepertinya gitu kan yang menjadi masalah dari perfilman kita ataupun kesenian kita itu adalah ekosistem. Itu pertama menurut saya. Terus atau ngomong Jogja, atau ngomong internasional, kayak ngono kan. Nah, gone Surabaya dewe misalnya. Kesenian misalnya kayak kesenian tradisi misalnya, kesenian ludruk ataupun apa dari hal-hal sing terkecil lah istilahnya. Iku pun dari support pemerintah misalnya, ataupun bahkan ketika melakukan event sendiri gitu aja, itu pun juga susah gitu kan, dalam berbagai macam gitu. Nah, maksudnya gitu kan, selama apa ya, saya memang bukan orang lama ya seperti mas-masnya itu tadi, tapi apa, seiring saya melihat kondisi perfilman misalnya, saya lagi gencar-gencari, itu beberapa hal meskipun tidak semua, saya melihatnya itu prematur. Dalam arti oke lah, misalnya secara visual mulai, cara api-apian gambar, yo api kabeh arek Surabaya kalau gaib. Cuman untuk masalah-masalah ekosistem yang lain, gitu kan. Soal misalnya cerita, soal keaktoran misalnya, itu kan juga hal yang mendukung selain urusan visual misalnya kan. Nah, hal seperti itu saya misalnya gawe open call atau ngono open casting ya, open casting gitu kan. Tapi ada yang lali kok. Ada yang dari Jogja, dari Jakarta, dari ngomong keaktoran misalnya. Iku ngomong sing teater kabeh rata-rata. Bukan berarti saya di sini orang teater, saya ngomong teater ya enggak ya, tapi kita ngomong ekosistem terlebih dahulu ya. Nah, dari situ hal kecil seperti itu aja gitu kan. Soal keaktoran misalnya. Iku wis mateng wis dadi kok ngono. Jadi area-area yang cukup toko area teater misalnya, area ludruk misalnya, sajane kan ngono sih. Nah dari hal seperti itu aja masih apa ya, ekosistemnya kita belum terbangun. Kok ada ngomong Jogja misalnya, ya kan. Nah, ya apa carane kok ngono kan? Ya apa carane? Paling tidak gitu kan. Setiap kesenian, saya pikir itu selain berkolaborasi, yaitu apa ya? Ya kita saling support untuk masalah apa kesenian satu sama lain ya istilahnya. Nah dari situ kan akhirnya kan kita nggak bingung misalnya boleh aktor sopo, misalnya boleh cerita, Surabaya ono misalnya ono sastrawani, ono arek sastra atau tulisannya arek Surabaya sopo kayak ngono kan. Atau misalnya anjane pingin nggak cerita dewi misalnya kayak ngono kan. Atau misalnya nggak bikin des, atau misalnya pingin apa gawe cerita sing kirane iku kok Jogja apa sih misal sing diunggulno misalnya kok Karim atau Hanum misalnya ada yang dalam mulu-mulu lho cerita-cerita ini itu tentang Sultan Agung, Nyai, terus banyak hal gitu kan. Mereka berangkat dari riset, sedangkan kita tidak gitu kan. Kita cuma hanya sekadar oh ini kita ceritanya api di awang-awang sekarang ditulis, sekarang datang film ya jembu kan. Ya bukan berarti aku ngomong ini ya sosokan juga ya, cuman ini yang saya lihat secara analisis gak hanya soal film sebenarnya, soal berbagai macam kesenian gitu kan. Karena ketika berbagai macam kesenian itu tadi hidup, ketika berbagai macam kesenian itu tadi bisa terakomodir dengan baik gitu kan, saya pikir ekosistem ini akan terbentuk dengan sendirinya. Ketika ekosistem ini akan terbentuk dengan sendirinya dengan baik gitu kan, satu dengan yang lain pasti akan saling support. Nah ini yang saya pikir kita bisa untuk berkolaborasi, bisa untuk menjadikan film kita misalnya kok Jogja ataupun kok Jakarta, kok Bandung, bisa kok ngono. Nah itu sing permasalahan sing mungkin selama ini subjektif saya lihat dengan sendirinya seperti itu. Ketika saya mencoba untuk lihat gitu kan soal Surabaya. Tapi kalau urusan dana dan segala macam, wis jelas mesti ada film
lek gak urunan, lek anu malah sponsor gak ngarang DKI ngono kan. Paling orang-orang urunan. Nah, itu. Ini kan juga kendala gitu kan. Nah, maksudnya apa sih yang perlu ADW bahas ini sajane ngono kan. Nah, ketika aku harus dibahas, apa solusinya, outputnya apa? Lek wis mari outputnya kan enak. Nah, itu sih. Jadi itu tadi yang mungkin bisa saya sampaikan ya soal kondisi yang subjektif. Sebenarnya di Surabaya sendiri punya DKS, Dewan Kesenian Surabaya. Dan di mana DKS itu sendiri punya tempat atau punya gedung yang bisa dipergunakan buat kawan-kawan mengapresiasi seninya dan dihadiri oleh warga-warga Surabaya sendiri. Tapi kenyataannya bisa dibilang DKS sendiri ini termasuk gedungnya malah jarang dipergunakan oleh kawan-kawan, selain kawan-kawan yang punya relasi tersendiri ke mereka secara langsung. Contoh ketika ada beberapa kawan-kawan yang ingin melakukan pagelaran di DKS, di gedung DKS, birokrasinya rumit. Selain rumit juga biayanya mahal. Itu belum lagi sewa gedungnya, terus harus sewa sound, terus lighting dan lain sebagainya. Yang dimana kawan-kawan sendiri kalau ingin mengadakan pagelaran kesulitan ingin mencari sponsor ataupun sekedar urunan buat beli properti aja agak susah kalau dibilang jujur ini kita kesenian. Tapi anehnya tempat itu sering digunakan untuk gedung pernikahan. Jadi sebenarnya tempat itu tuh buat apa? Kalau memang buat pernikahan ya pernikahan aja. Nah ini jujur keresahan dari 2 tahun masa pandemi di mana kawan-kawan kesenian ini susah mencari tempat. Adapun kawan-kawan melampiaskan dengan cara melakukan pagelaran di warung-warung kecil. Seperti itu, Cak. Mungkin bisa dicarikan solusinya. Terima kasih. Iya. Iya, di Merah Putih. Benar. Kalau yang nikahan itu saya kalau DKS yang belakang, di kata masjid. Dari masjid. Iya. Ya itu yang sebelahnya masjid itu. Sebelahnya masjid. Oh, yang dulu pernah terbakar itu. Iya kan? Balai Pemuda itu pertemuan. Kalau kondangan loh. Ya, yang dulu sering pakai pameran itu. Iya. Yang dipakai pameran itu toh. Ya memang ada perda di mana fasilitasnya pemerintah kota. Kalau itu dipakai untuk kegiatan yang sifatnya ada unsur bisnisnya, pasti ada biayanya. Tapi kalau enggak bisa kita minta suatu pelonggaran dan keringanan. Makanya kita fasilitasi ini runding ngobrol kegiatan seperti apa sih perfilman itu, mau bikin lomba, mungkin apa, monggo. Ini seperti apa, saya kan nggak tahu. Tapi saya akan membuka jalan untuk bisa mempermudah hal-hal semacam termasuk izinnya. Ini mumpung pandemi ini wis cocok, entek sudah level 1 dilungkas level 0. Berarti kegiatan sudah bebas. Kalau kegiatan sudah bebas, berarti banyak tempat-tempat yang bisa nanti kita